Kita harus percaya kepada lembaga Polri, percaya kepada itikat baik Kapolri, dan Polri ini milik rakyat yang saat ini kredibilitasnya, tingkat kepercayaan masyarakat itu sudah dalam saatnya bagus. Dan tidak mungkin pimpinan Polri dan pejabat Polri mau mempertaruhkan dengan ini. Udahlah, pokoknya kita percaya kepada polisi, apalagi sudah ada tim yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Tidak mungkinlah Polri itu mau mempertaruhkan kredibilitasnya. Tim tidak akan terpengaruh dengan itu. Tim akan menggunakan ilmu yang dia miliki. Dan masukan-masukan itu oleh tim tidak diabaikan. Pasti dihimpun. Kalau ada masukan yang dianggap mendukung untuk mempermudah mengungkap kasus ini, dipakai oleh tim. Karena polisi sangat terbuka kok. Bisa saja. Jadi tidak buatan yang ada ya. Polisi memvisum ulang jenazah atau meriksa ulang jenazah itu udah berkali-kali itu dilakukan. Nah, waktu saya dinas di Jogja dulu pernah juga ada jenazah TKP itu sudah meninggal di luar negeri, kembali sampai di Indonesia, kuburannya digali lagi biasa. Nah, untuk apa? Untuk membuat terang, apalagi selama ini kan ada beredar di media, kemudian dengan statement resmi, nah statement resmi kan dari penasihat hukumnya atau advokatnya mengatakan bahwa ada luka yang nampak bukan luka tembak, gitu, yang diduga luka penganiayaan atau luka karena benda tajam atau benda tumpul atau benda apa. Itu yang akan bisa menjawab adalah dari scientific crime investigation melalui apa namanya dokter forensik, ya, dokter forensik dan juga melalui balistik forensik. Nanti dia akan menjawab apakah luka yang mata kanan ya kalau saya di bawah mata kanan, apakah itu karena peluru, pelurunya apakah tembakan langsung, apakah rekoset, apakah itu benda tumpul, apakah itu benda tajam, kan bisa. Dan ini akan mengungkap banyak cerita gitu. Kalau misalnya Polri mengatakan statementnya bahwa itu kena rekoset, ya. Nah, kena rekoset. Nah, rekoset kan mungkin dari keterangan dokter forensik yang nangani. Kan polisi kan polisi ini kan hanya menceritakan saja, ya. Nah, maka perlu dipertanyakan dokter yang nangani kok berkesimpulan itu apa namanya kena peluru. Nah, kita tanyakan sejauh mana keahliannya. Karena apa? Tidak semua dokter itu ahli forensik, gitu kan. Nah, dari sinilah akan terungkap segala sesuatunya. Nah, makanya kalau gali jenazah nanti, itu alangkah baiknya kalau dokter forensiknya bukan hanya dari Polri saja. Polri kan sesuai niat dari Kapolri luar biasa. Kita hargai Kapolri akan mengungkap hal ini dengan sejelas-jelasnya. Nah, makanya dokter forensik Polri, saya yakin bahwa Polri tidak akan sendirian gitu. Dia akan mengajak dokter forensik yang independen dari lembaga yang kredibel. Polri tidak mau mempertaruhkan kredibilitasnya. Gitu. Ya pasti Pak dan Dan, dibentuk iya, tim baru dan, ini kan kemudian banyak ahli banyak juga ahli. yang Nah, kan dikatakan luka di sini, luka di sini, luka di sini. Boleh saja pengacara ataupun advokat atau penasihat hukum mengatakan gitu. Tapi nanti kan akan dibuktikan apakah yang dikatakan itu benar, apakah foto itu benar yang katanya luka di sini. Dan menurut Polri luka di sini karena kena tembakan ya, buset. Ya bisa saja kalau dia penembak kiri kan. Tapi kalau dia kan lihat kan dia penembak kiri apa penembak kanan gitu. itu juga bisa ditentukan dari Ya makanya
Polri kan belum mau cepat-cepat mempublikasi, nanti kan masih menunggu keterangan dokter forensik Ya. yang tidak terbantahkan karena berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku universal yang bisa diuji kebenarannya. Gitu. Berarti yang boleh melakukan otopsi atau visum itu hanya dokter forensik. Dokter forensik, ya, dia kan banyak dokter. Ya. Kan ada dokter kulit, Iya. ada dokter apa namanya kecantikan gitu. Gigi, berarti Ada dokter dokter khusus lagi ya Pak? ya, dokter itu kan ada bermacam spesifikasinya, keahliannya. Dokter forensik itu melalui pendidikan dan melalui pelatihan, ya tidak sembarang dokter bisa gitu, ya. Ya, baik, Pak. Ya itu tadi saya mau menyinggung juga bahwa dari foto yang beredar di media massa kan diperlihatkan luka yang di bagian wajah gitu ya Pak. Ada yang bilang itu luka sayatan, tapi ada juga yang bilang itu tadi luka rekoset atau pantulan peluru gitu. Itu berbeda ya Pak pasti. Berbeda. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara rinci ilmu pengetahuan karena sekarang bukan bidang saya. Tapi waktu saya sekolah polisi, kan kami diajari juga apa namanya kriminalistik, ya. Iya. Termasuk ilmu tentang apa namanya kedokteran forensik, ilmu tentang balistik. Kita diajari, tapi bukan untuk menjadi spesifikasi kami ini adalah ahli forensik yang berwenang memberikan penjelasan. Tapi tahulah kalau secara garis besar teorinya bahwa luka itu ya luka peluru, peluru pun luka masuk sama luka keluar beda, ya, peluru. Kemudian apa namanya luka jarak dekat dengan luka jarak jauh juga berbeda. Tahu, ini tembakannya jarak sekian, ini jarak Ya. sekian jauhnya. Bisa tahu kenapa? Dari jelaga. Kalau jelaga ini jauh apa tidak gitu. Bisa diukur. Kemudian keluar sama masuk kita tahu ini luka keluar, ini luka masuk. Bentuk lukanya Iya, berbeda. sama-sama dari peluru. Ya. Terus ditambah lagi benda tajam. Ya. Beda dengan peluru dan benda tajam beda juga dengan benda tumpul. Ya. Nah, kalau benda tajam saya tahu. Jadi tapi yang paling ahli di bidang ini adalah orang yang sudah teruji dan sudah mendapat sertifikat, gitu. Ini makin menarik ya Pak diskusinya. Itu kemarin itu tadi kita bahas tentang TKP dan bekas luka. Lalu kalau kita bicara tentang saksi-saksi atau orang yang terlibat di lokasi saat itu, Pak, bagaimana pengamanan terhadap mereka? Iya kan kita kan punya polisi yang mengamankan mereka, ada Iya. LPSK kan diamankan semua karena mereka sampai sekarang kan ini yang harus diselidiki oleh polisi itu pertama ini peristiwa pidana atau bukan? Ya, ternyata kan lebih mengarah sudah ada yang ngaku nembak, sudah ada yang korban. Iya. Berarti kan pidana. Iya. Pidananya apa? Saling tembak atau ditembak atau sudah ditembak baru atau sudah mati dulu baru ditembak. Ini kan Iya. akan terjawab semua. Kita Termasuk jam kejadian terjawab nanti. Ya, kita tidak boleh mengkira-kira. Nah, ternyata kan sekarang sudah mengarah pada peristiwanya ini pidana. Iya. Nah, pidana itu apakah mereka ini saling nembak, ataukah satunya diam, satunya nembak, atau satunya sudah mati baru ditembak, atau bagaimana, tidak boleh berspekulasi, tetapi yang akan jawab adalah forensik. Dan itu akan terjawab semua. Meskipun tanpa CCTV ya Pak? CCTV salah satu. Tapi kalau ada CCTV itu bagus sekali. Iya. Nah, CCTV juga bisa dipertanyakan. Mengapa CCTV kok kabarnya kan kejadian hari Jumat, hari Sabtu CCTV diganti ya? Iya. Kenapa nggak hari Selasa, hari Rabu gitu? Iya. Nah, syukur saja kalau CCTV ini betul yang ngambilnya itu adalah Polri. Polri-nya adalah Polri yang berwenang, justru diambil itu karena peristiwa ini diambil dalam rangka diamankan untuk menjadi alat bukti. Ini syukur alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan begitu. Dan saya yakin begitu karena Polri itu sudah sangat-sangat profesional. Jadi bukan diambil untuk merusak. Kalau diambil untuk merusak bagaimana? Ya maka tambah gampang polisi nyelidikinya. Tambah gampangnya apa? Siapa yang ambil? Iya. Kenapa dirusak? Berarti ada yang disembunyikan kan? Iya. Nah, mudah-mudahan tidak.
Mudah-mudahan itu betul-betul diamankan untuk menjadi alat bukti atau barang bukti. Ya, Kemudian kalau soal suara tembakan nih Pak, saya orang awam. ya, Dari yang kita eh, pahami ada sekian belas tembakan, tentu kan suaranya cukup keras ya. Apalagi itu kejadiannya di dalam sebuah rumah gitu. ya, ya. Mungkinkah orang-orang di sekitarnya atau minimal tetangga sebelah rumah itu mendengar? Saya tidak bisa jawab bagaimana ya, karena saya tidak di lokasi ya. Tidak, satu, tidak di lokasi. Dua, Iya, saya tidak tahu persis jarak antara rumah. Tiga, tidak tahu persis apakah di situ ada orang apa tidak. iya, Ya. iya, Tetapi kalau di situ ada orang dan sebagainya, mestinya yang dengar. Tapi iya. ketua RT sudah katakan kan, dia dengar tapi dikirakan mercon Petasan ya. karena mau Idul Adha kan gitu. Iya. Yang lain saya nggak punya data gitu aja. Suaranya memang sama, Pak. Senjata dengan petasan. Ya beda gitu kan. Berbeda, tapi kan siapa tahu karena Pak RT-nya sudah sepuh gitu kan, Iya, kemudian konsentrasinya kepada Idul Adha kan gitu, termasuk satpam juga kan, satpam di lokasi itu katanya dengar, tapi kan sama perkiraannya sama mercon juga ya. iya, iya. Jadi saya tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas karena saya nggak berada di lokasi. Ya, jadi saya juga cuman bisa Ah, mengira-ngira nih, Pak, karena pernah dengar eh, tapi namanya suara suara tembakan itu seperti sekali. apa. Tapi itu nanti percayakan akan diuji oleh tim balistik ya. Iya, Akan dicoba tembakan itu sebelah apa di dalam rumah dan sebagainya. Nah, termasuk juga misalnya nanti kan akan ada rekonstruksi ya. iya, Direkonstruksi yang mengaku nembak itu posisinya di mana, yang ditembak, yang tertembak itu di mana. Kemudian yang satu kan di dalam media mengatakan jago tembak ya. iya, Nah, jago tembak itu tidak cukup dengan statement baik keterangan atasan maupun sertifikat. Karena penyidik ini kan penyidik Polri itu udah pintar sekali gitu ya. iya, Dan polisi Indonesia itu diakui dalam menyidik kejahatan itu dunia internasional mengakui. Sampai sekolah menyidik untuk masalah teroris dan sebagainya di Sileg itu ada di Indonesia. Banyak sekali negara di dunia ini termasuk Australia dari Amerika dan sebagainya belajar di Indonesia. Di mana? Di Semarang. Berarti kita diakui ya. Kita di bidang forensiknya kita hebat, bom Bali aja bisa terungkap. Nah, apalagi kalau hanya tembakan mercon dan tembakan apa tadi senjata. senjata, iya. Itu akan diuji nantinya diuji dalam rekonstruksi dalam apa termasuk yang mengatakan jago nembak dan sebagainya akan diuji. Iya, Nah ini misalnya tembaklah boneka ini misalnya ya. Dia dalam posisi kamu mendadak terkaget-kaget. Nah semua apa enggak gitu. Udahlah, pokoknya kita percaya kepada polisi, apalagi sudah ada tim yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Tidak mungkinlah Polri itu mau mempertaruhkan kredibilitasnya. Lalu yang saya dengar juga, Pak, dari pengacara keluarga itu seperti memperhitungkan waktu dari pesan yang terkirim terakhir dengan kabar yang didengar oleh keluarga bahwa tiba-tiba korban sudah meninggal Sedemikian gitu. dunia. Ah, Itu kaitannya apa dan gimana? ya itu nanti kan pasti akan dipelajari oleh tim yang sudah dibentuk, yang katanya jam 10 masih nelpon dari Magelang. Kan? Ya, Nanti akan kelihatan nelponnya itu dari Magelang beneran atau tidak. Makanya kan informasi dari HP-nya itu kan akan dilihat, jangan-jangan dia tidak di Magelang. Tapi ya, polisi pasti mencatat itu. Kemudian jam meninggalnya apa betul jam 3, jam 4 atau jam 5. Kemudian akan diperhitungkan kecepatan mobil dengan posisi korban dengan kapan waktu meninggal. Wah, cerdas-cerdas lah, apalagi junior-junior saya sekarang ini begini ya. Dan tinggal nanti kan kita harapkan mereka menjunjung tinggi kejujuran dan morality. Kalau itu mereka berpedoman pada kejujuran dan morality, ini terungkap loh. Berkali-kali saya katakan, diminta keterangan oleh berbagai media, saya katakan kasus ini mudah. Ya kenapa mudah? Karena apa? Ini beda dengan
menemu jenazah yang hanyut di sungai, yang Iya. nggak jelas namanya, nggak jelas penyebabnya, apa hanyut, apa tenggelam, apa dianiaya dulu, apa meninggalnya itu terantuk batu, Iya. apa karena dia penyakit ayam, kan Iya. nggak tahu kan, Iya. namanya aja nggak tahu, sama Iya. menemu jenazah di hutan, kalau ini Iya. kan nggak jelas yang meninggal siapa, yang mengaku menembak siapa, yang berada di lokasi siapa, kemudian jenazahnya ada, Termasuk berarti jam kematiannya juga bisa diperkirakan. insya Allah. Percaya, makanya saya minta, harap percayakanlah kepada tim, ya, ya masukan-masukan berasumsi atau berapa ya, boleh aja. Tim tidak akan terpengaruh dengan itu. Tim akan menggunakan apa namanya ilmu yang dia miliki dan masukan-masukan itu oleh tim tidak diabaikan, Iya. pasti dihimpun. Kalau ada masukan yang dianggap apa namanya mendukung untuk mempermudah mengungkap kasus ini, dipakai oleh tim karena polisi sangat terbuka kok. Mudah-mudahan bisa segera Mudah-mudahan, terungkap ya, Pak, ya. insya Allah terungkap. Hmm. Eh, Berarti handphone ini akan menjadi satu alat bukti yang boleh bilang penting juga. Penting. Handphone sangat penting. Kalau barangnya ada, maka akan tidak perlu bersusah payah menghubungi provider. Tapi bukan berarti kalau handphone itu dimusnahkan Ya, atau handphone itu hilang, ya. terus Tidak Polri, bisa penyidik tidak bisa. Iya, karena kemarin yang diceritakan bahwa handphone itu dalam keadaan hilang gitu Ya, kan ya, Pak. hilang tapi Polri kan tidak kesulitan kan. Dia Iya, minta kepada tetap provider bisa. kan, nomor HP sekian, dan ada lawan bicaranya kan, kan diminta. Iya. Provider pasti menyediakan itu. Sekali lagi, ini apa ya, dari rasa penasaran saya aja kenapa sih ini kok, sekali lagi kita selalu bicara soal waktu ya Pak, padahal yang terlibat di situ kan orang yang sudah ahli-ahli, apakah sangat berhati-hati ataukah seperti apa kok sampai sekarang, sepertinya kasus itu masih Bukan. putar di situ saja gitu. Ya, memang karena kita kan berada di luar, kita Iya, berada di luar dengan berbagai asumsi, dengan ketidaksabaran dan betul. wajar kita gitu, dan itu dimaklumi Polri. Tapi kita juga harus memaklumi juga bahwa Polri bekerjanya super hati-hati. Apalagi yang nangani sekarang tim yang dibentuk ini kan adalah tim yang dibentuk yang Iya, mungkin mereka-mereka ini tidak mendatangi tempat kejadian perkara pada awal kejadian iya, kan. iya, Dia sudah menerima orderan dari orang yang menangani perkara. Orangnya mungkin, wah kok banyak kekurangan-kekurangan gitu kan. Nah, jadi itulah penyebabnya saya kira berhati-hati. Tapi kuncinya kita harus percaya kepada lembaga Polri, percaya kepada itikat baik Kapolri, dan Polri ini milik rakyat yang saat ini kredibilitasnya tingkat kepercayaan masyarakat itu sudah dalam saatnya bagus. iya. Dan tidak mungkin pimpinan Polri dan pejabat Polri mau mempertaruhkan dengan ini. Sebagaimana Pak Mahfud katakan, demi menyelamatkan tikus, apa namanya, rumah dibakar. Iya, Nah, saya kira tidak mungkin. Kita percayalah. Apalagi sudah diingatkan oleh Pak Mahfud selaku Menko Polhukam yang mengkoordinir Polri. Dan kedudukan beliau adalah sebagai ketua atau koordinator di Kompolnas. Beliau ketuanya. iya.